I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Anggoro dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang antar dua negara atau lebih untuk mendapatkan laba. Ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah bea Indonesia ke daerah bea negara lain. Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari suatu negara ke dalam wilayah dalam negeri. Manfaat perdagangan internasional: memperoleh barang yang tidak produksi di dalam negeri, dapat memberikan pemasukan atau devisa utama bagi sebuah negara, menjaga stabilitas harga, memperluas kesempatan kerja, dan memperluas wilayah cakupan pasar, memungkinkan teknologi antar negara yang saling bekerja sama. Faktor pendukung diantaranya adalah 1. Perbedaan sumber daya antara suatu negara dengan yang lainnya. 2. Perbedaan selera antara satu penduduk dan yang lainnya dalam suatu negara. Kedua, faktor penghambat diantaranya 1. Tidak amannya suatu negara dan tidak adanya jaminan keamanan menyebabkan transaksi bisnis rentan mengalami kegagalan. 2. Kebijakan ekonomi internasional yang dibuat oleh pemerintah dapat menghambat perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan tindakan atau peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional. Ada juga beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam perdagangan internasional. Tarif adalah pajak yang dikenakan atas impor dan terbagi menjadi 2, yaitu tarif spesifik dan tarif ad valorem. Pada tarif spesifik, pajak dibebankan sebagai biaya tetap untuk setiap unit barang yang diimpor, sedangkan tarif ad valorem adalah pajak yang dikenakan berdasarkan pada besarnya nilai barang impor. Tarif juga bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dan persaingan asing, dan kebijakan juga menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah. Subsidi adalah pembayaran yang diperlukan pemerintah untuk para produsen di dalam negeri. Subsidi memiliki beberapa jenis, yaitu hibah tunai, pinjaman berbunga rendah, dan lain-lain. Kuota impor adalah pembatasan terhadap jumlah maksimum kuantitas impor suatu barang dalam suatu periode tertentu. Pembatasan ekspor sukarela adalah pembatasan jumlah barang yang diekspor oleh negara pengekspor. Pembatasan ini dilakukan atas permintaan dari negara pengimpor. Persyaratan konten lokal adalah persyaratan bahwa beberapa komponen dan produk yang diimpor harus dapat diproduksi di dalam negeri. Tujuan perdagangan internasional diantaranya ada tujuan politik diantaranya melindungi lapangan pekerjaan dan industri dalam negeri, meningkatkan keamanan nasional, melindungi pelanggaran hak cipta oleh negara lain, melindungi konsumen, menghukum kebijakan luar negeri, melindungi hak asasi manusia. Tujuan ekonomi: mendorong perkembangan industri baru, meningkatkan pendapatan nasional, membantu perusahaan dalam negeri. Alat pembayaran perdagangan internasional. Alat pembayaran yang telah disepakati sebagai alat pembayaran internasional adalah devisa, sedangkan devisa sendiri adalah semua barang yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya ada dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Dalam perdagangan internasional, devisa berbentuk valuta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.